wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berzikir pencegah dari perbuatan maksiat. Zikir adalah praktek mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus atau konsisten baik secara lisan maupun dalam hati. Dalam Islam, zikir sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara rutin. Ya, ada beberapa keutamaan zikir yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang pertama itu menenangkan hati dan pikiran. Yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga meningkatkan kualitas ibadah. Yang keempat menjaga keimanan. Yang kelima meningkatkan kebahagiaan. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku selalu bersama hambaku selama ia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Riwayat Ibnu Majah, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan mu'allaq menurut Bukhari. Nah dari tadi kan telah dijelaskan bahwa keutamaan berzikir itu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita selalu ingat kepada Allah akan keberadaan Allah yang selalu ada di sisi kita, dan kita takut untuk melakukan maksiat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Vinkan Cynthia Elfridam dengan NIM A1C224036. Saya di sini merupakan salah satu dari anggota kelompok 2 untuk proyek mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu wirid dan apa tujuan wirid itu sendiri. Langsung saja, wirid merupakan serangkaian doa ataupun zikir yang berisikan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh seseorang ataupun individu setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, ataupun pada waktu tertentu, misalnya pada saat mereka sedang ada waktu luang. Fungsi ataupun tujuan dari wirid itu sendiri dapat meningkatkan keimanan, membangun interaksi dan komunikasi baik dari batin dan secara nurani kita kepada Allah. Selain itu, wirid dapat memberikan kita kesabaran dan ketenangan, serta memberikan kita perlindungan dari perbuatan maksiat seperti zina, narkoba, kejahatan lainnya. Jadi, fungsi wirid itu sendiri sangat bagus untuk meningkatkan kualitas hidup kita karena dapat menjauhkan kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala yang mana itu sangat dapat merugikan kita. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa wirid itu sangat dianjurkan untuk dibaca setelah kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, zikir itu dapat mencegah dari maksiat, karena kan dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Nah, jadi ketika kita sering berzikir, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Ketika kita merasa dekat, kita akan merasa diawasi, dan hal itulah yang menyebabkan kita untuk terhindar dari maksiat. Makasih Kak. Ya. Tentu saja bisa, karena seperti yang dijelaskan oleh kakak tadi, jika kita sudah berzikir kepada Allah, tentunya Allah selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat tersebut. Menurut saya, berzikir dan wirid itu bisa menghilangkan sikap takabur dan sombong. Mungkin kalau memang dari hati itu yang bisa terhindar dari maksiat, serta dilakukan secara ikhlas. Itu kalau dari pandangan diri saya, Mas, zikir itu bisa menjadi pencegah kita melakukan maksiat. Itu contohnya misal kita ingin jalan atau berduaan dengan cewek nih, ya misalnya misal tapi kita nggak boleh dekat-dekat karena kita ingat itu tuh nggak boleh, terus kita melakukan zikir untuk menghindari maksiat dan kita ingat pada saat kita bahwasanya zikir itu memang betul untuk penyejuk hati, ibarat katanya kan
kita selesai sholat itu kan kita sering berzikir. Karena berzikir itu kan menyejuk hati seseorang jikalau seseorang itu ada kendala masalah sebelumnya. Sekarang kan di zaman sekarang kan kebanyakan bagi para anak-anak yang sering bergaul itu beliau berzikir ketika beliau dapat masalah baik. Jikalau beliau tidak dapat masalah, beliau tidak mau berzikir. Jadi kenapa zikir itu disebut dengan untuk menenangkan hati? Itu tadi. Karena memang betul itu dari kekuasaan Allah. Jikalau orang meminta kepada beliau, beliau pasti mengabulkannya, pasti mustajab. Jadi kan zikir itu udah diyakinkan, udah kita yakini untuk penyejuk hati kita. Gitu. Kayak gitu mas, sulit untuk melakukan atau menerapkan yang namanya zikir di kehidupan sehari-hari. Saya memulainya dengan cara sebelum tidur saya berzikir dengan mengucap lafaz yang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan ingat Allah. Terus contohnya kita sebagai mahasiswa ya, sebelum OTW ke kampus kan kita kalau di jalan tuh biasanya menung, nyanyi-nyanyi. Nah itu lebih mending kita terapin dengan berzikir, dirubahlah mulai dari situ ya gitu. Kalau untuk selalu konsisten itu kita belajar dari selepas selesai sholat. Nggak mungkin kita bagi umat muslim selesai sholat nggak minta apa-apa kepada sang kuasa. Nggak mungkin kita selesai sholat langsung keluar dari masjid. Berarti kita ya berzikir terlebih dahulu baru meminta doa kepada Allah apa yang kita inginkan tadi. Makanya dari kita terbiasa sholat di masjid, jangan diakhiri dengan kabur langsung pergi keluar, tapi diakhiri dengan zikir, dengan doa. Maka kalau misalnya itu berlanjut sampai seterusnya, itu akan menjadi kebiasaan bagi diri sendiri gitu. Kalau menurut saya sih manfaatnya itu sangat banyak ya Kak. Seperti kalau misalnya kita berdoa itu kita terus meminta sama Allah itu insya Allah pasti bakalan dikabulkan. Terus kalau kita berzikir, berwirid, nah itu hati kita tuh tenang. Nah terus juga bisa mencegah diri itu dari kemaksiatan. Bisa juga beribadah itu tenang seperti itu. Ya makasih Kak. Tantangannya ya. Kalau tantangannya itu pasti ya dari segi pergaulan tadi lah itu tantangan. Jadi kalau kita sedang bergaul kan pasti kita udah dengar suara azan, itu kita bakalan terbawa dengan ibaratnya duniawi. Jadi kan kita susah tuh untuk melaksanakan ibadah maupun sholat, zikir ataupun berdoa gitu kan. Jadi itulah tantangan yang paling berat tadi. Cuman pergaulan. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari pergaulan, ibaratnya itu membatasi manajemen waktu, itu kita bisa untuk melaksanakan kayak zikir apa segala macam yang tadi itu. Nah, jadi untuk ini, untuk semuanya gitu kan, bukan untuk adik baik gitu kan. Iya bang. Kita sebagai mahasiswa nih, jangan terpengaruh oleh pertemanan. Kita boleh terpengaruh dari pertemanan, tapi kita tengok dulu siapa teman kita tersebut. Oh siapa? Itu baik sih.